Jadi kami dari STKIP ke sini gunanya untuk mewawancarai guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran TIK atau informatika. Sebelumnya ini adalah tugas ujian akhir semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran informatika. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan, di sini kita akan perkenalan terlebih dahulu. Jadi silakan Bapak perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Budi Setio Utomo SPT, asal Jawa Tengah, mengajar di SMK Nusantara dari tahun 2021. Saya selaku Kepala Prodi TKJ. Mungkin boleh langsung pertanyaan. Jadi untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana pembelajaran TIK atau pembelajaran informatika yang ada di sekolah saat ini, di sekolah Nusantara ini? Pembelajaran TIK itu materinya itu ada dua, satu informatika dan sesuai jurusan itu DDPK, dasar-dasar keterampilan jaringan itu di kelas 10. Nanti untuk kelas 11 yang menyesuaikan, karena yang kelas 11 sekarang masih pakai N13 sama yang kelas 12 yang lulus. Jadi sistem pembelajaran di sini itu beragam. Bisa pakai buku, bisa video, bisa pakai alat-alat multimedia. Bisa mengacu pada satu sumber dari banyak sumber. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari pembelajaran tersebut, apakah ada kesulitan atau kendala yang biasanya dihadapi guru TIK dalam menerapkan pembelajaran tersebut? Kendala yang ada mungkin ada izin, jadi mereka itu ketinggalan materi, mungkin itu kendalanya. Untuk kendala yang sangat-sangat sulit sih mungkin butuh pemetaan sendiri untuk murid itu. Jadi yang murid mudah paham mana, murid yang sedang mana, murid yang sulit paham itu mana, jadi dipetakan. Jadi setiap murid itu punya karakter sendiri-sendiri dalam kurikulum merdeka. Jadi kita petakan kesulitan itu nanti kita hadapi di kelas. Jadi anak ini itu masuknya lebih ke media mana, video kah atau media buku kah atau sumber-sumber yang lain. Kalau kendalanya selain dari kalau misalnya di dalam terkait dengan materi, kalau misalnya untuk kendala yang di sekolah ini apa misalnya sarana prasarananya atau kalau sarana dan prasarana mungkin komputer yang trouble itu, tapi nanti kita perbaiki sendiri, kita cek sendiri sama murid. Jadi mereka itu punya pembelajaran tersendiri. Kalau prasarana mungkin ya komputer sih nggak ada, tapi kadang trouble, tapi kita perbaiki. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, upaya yang sudah guru-guru TIK di sini lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Ya, kayak tadi yang saya jawab di poin kedua tadi itu, semisal dalam pembelajaran di kelas itu gimana, terus taktik di kelas itu gimana, kesepakatan kelas itu gimana, itu sudah diatur semua di dalam kelas. Jadi kita kemudian membuat kesepakatan, misalkan guru membuat kesepakatan di kelas, peraturan ini harus ditaati semua warga kelas ini. Berhubung saya ini juga wali kelas, jadi saya menerapkan itu. Kemudian kalau misalnya dari siswa nih, kan ada yang pembagian kelompok, misalnya ada yang mudah memahami gitu kan Pak? Ya, pemetaan. Iya, pemetaan, ada yang mudah, ada yang sulit gitu. Kalau misalnya untuk siswa yang misalnya sulit memahami itu bagaimana? Lebih di pressure lagi dari kita, lebih kita gali lagi
misal latar belakang dia itu kok gimana, kok bisa gini, kok dia itu kok lama benar pahamnya, yang lain sudah paham. Nah, itu kita cari permasalahan intinya itu gimana. Nah, nanti kita selesaikan bersama-sama. Ini kita omongkan, kalau tidak mampu kita omongkan lagi ke para sekolah anaknya gini-gini. Jadi ada tindak lanjutnya. Ya, dari semua pertanyaan yang sudah dilakukan, motivasi apa yang bisa Bapak berikan misalnya untuk siswa Bapak yang misalnya sudah memahami tersebut? Ya, motivasi arahan yang lebih spesifik, terus dikasih video pembelajaran atau media pembelajaran yang agak lebih interaktif atau menarik bagi dia, kan jadi dia bisa lebih menggali ilmunya, lebih tertarik lagi dengan ilmu TIK itu seperti apa. Ya. Kalau harapan Bapak nih untuk sekolah saat ini, untuk khusus untuk jurusan TIK, jurusan TKJ ya, harapannya ya kita bisa menambah alat lagi, misal alat untuk menangkap sinyal lewat satelit itu impian gitu, kayak Starlink itu yang baru-baru keluar tuh. Bapak sih pengen gitu untuk barang itu, karena kecepatan itu sampai melebihi kecepatan yang dulu, hampir 250 Mbps ya kalau bapaknya di itu, tapi barangnya agak mahal. Jadi itu harapannya ya, Pak. harapannya seperti itu. Jadi mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak luangkan untuk kami sehingga kami bisa mengerjakan tugas ujian. Sama-sama. Selamat siang.